Nilai TKA matematika banyak yang jeblok. Kalau cuma satu siswa yang nilainya jelek, mungkin itu salah siswanya. Kalau satu sekolah yang jelek, mungkin itu salah gurunya. Tapi kalau keseluruhan, itu salah sistemnya menurut aku. Punya masalah yang serupa, yaitu skill dasar matematikanya itu nggak kuat. Nah, itu tadi adalah kasus tentang turunnya nilai TKA pada bidang matematika khususnya yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya menghubungkan kasus itu, pemecahan masalah dari kasus itu tentang pendekatan kurikulum yang ada di Finlandia. Namun sebelum itu, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kade Alex dengan nama akhir 032 dari kelas 3B. Nah, di sini yang pertama itu adalah tren penurunan nilai matematika dalam asesmen standar. Nah, menurut UNESA, penyebab turunnya nilai TKA pada bidang matematika itu adalah siswa itu kurangnya berpikir analisis dan juga sistematis. Dan juga guru itu masih kurang persiapan tentang apa sih soal TKA yang bakalan keluar ini seperti apa gitu. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Lestari mengungkapkan bahwa penurunan yang paling menonjol itu ada pada indikator penalaran dan juga sistematis siswa dalam bidang matematika. Sehingga kita ketahui bahwa soal-soal TKA itu soal-soal yang hot, yaitu berpikir kritis yang sangat tinggi. Nah, faktor penyebab dari turunnya nilai TKA ini pertama yaitu kurangnya literasi dan numerasi pada siswa, kurangnya kemampuan berpikir HOTS, strategi pembelajaran matematika di kelas itu masih tradisional atau ceramah, dan juga keempat yaitu kesiapan guru dalam pemahaman dan juga asesmen pada TKA ini masih sangat kurang. Selanjutnya itu kurikulum Finlandia sebagai konteks perbandingan. Nah, kita ketahui Finlandia itu memiliki pendidikan yang bagus dan juga kurikulum yang bagus. Nah, di mana Finlandia ini itu lebih mementingkan perkembangan siswa daripada nilai akhir siswa. Sehingga itu bisa membuat pembelajaran matematika itu lebih berfokus pada pemahaman konsep, berpikir kritis siswa, dan juga pemecahan masalah yang ada di soal-soal matematika. Nah, sebagai perbandingan dapat kita lihat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan Finlandia. Di Indonesia itu masih berfokus pada hasil akhir, sedangkan di Finlandia itu sudah fokus pada kompetensi siswa. Yang kedua yaitu soal di Indonesia itu masih kurang kontekstual, sedangkan di Finlandia itu masih soalnya itu sudah banyak yang sangat kontekstual. Yang ketiga yaitu tekanan tinggi akademik yang ada di Indonesia, sedangkan di Finlandia itu lingkungan belajarnya itu sangat suportif. Yang selanjutnya itu ada relevansi Finlandia terhadap masalah TKA. Nah, TKA ini menuntut kompetensi pada siswa itu sudah sangat bagus karena itu sesuai dengan kurikulum baru kita deep learning. Yang dimana kita ketahui Finlandia juga menggunakan kurikulum deep learning. Namun karena kurikulum ini sangat baru, mungkin guru-guru itu masih kurang matang persiapannya. Baik itu dalam pembelajaran yang kontekstual, penilaian formatifnya masih kurang, dan juga mereka belum tahu soal-soal dari TKA itu seperti apa. Nah, sintesis kajian empiris. Kita ketahui bahwa kekurangan dari faktor-faktor siswa yang menyebabkan nilai TKA itu turun. Yang pertama yaitu kurangnya literasi dan numerasi, kurangnya berpikir kritis, dan juga guru itu kurang persiapan tentang soal-soal TKA. Sehingga dengan pendekatan Finlandia ini, kita dapat mengambil apa sih yang mereka lakukan, namun kita jangan mengambil semuanya, kita masih dapat sesuaikan dengan apa yang kita perlukan saat ini. Nah, implikasi bagi pendidikan di Indonesia. Tentu, yang pertama kita harus menutupi kekurangan-kekurangan yang tadi, seperti penguatan literasi numerasi, integrasi soal HOTS dalam pembelajaran yang berbasis masalah atau problem-based learning, penilaian formatif berkelanjutan, dan TKA harus diiringi dengan kesiapan pedagogis. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor turunnya dari nilai TKA ini karena siswa itu kurang numerasi dan juga literasi, kurangnya pemahaman konsep terhadap soal kos, dan juga kesiapan guru. Nah, dengan pendekatan Finlandia ini, kita harapkan siswa itu dapat meningkatkan pemahaman konsep mereka, berpikir kritis, dan juga pemecahan masalah yang ada. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih, dan saya aturkan para Santi. Santi.